Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Rekan-rekan para peserta bimbingan perkawinan KUA Sukarnagara ataupun mungkin yang sudah pengantin baru yang saya hormati. Yang pertama kepada yang sudah nikah pengantin baru, saya ucapkan selamat berumah tangga kepada Anda. Semoga rumah tangganya bahagia, rumah tangganya penuh berkah, sukses selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepada para calon pengantin yang nikahnya nanti beberapa hari lagi, mari kita persiapkan ilmunya dan mentalnya. Karena tanpa ilmu dan mental, tentu rumah tangga akan susah untuk menciptakan rumah tangga yang kita harapkan. Mengajak kepada Anda sekalian, satu, harus punya keyakinan yang mantap ya. Yakin bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta. Allah lah yang mengatur kehidupan kita, termasuk yang mengatur jodoh kita. Anda punya pasangan nanti ataupun yang sudah nikah, itu adalah pasangan yang Allah hendaki, yang Allah sengaja menciptakan pasangan Anda. Meyakini jodoh yang terbaik dari Allah. Terus yakin ya. Artinya jangan dibanding-bandingkan dengan pasangan yang lain. Inilah jodoh kita yang terbaik. Ya, mantap, yakin. Ini yang karena Allah yang Rabbul Alamin. Allah yang mengatur alam semesta ini. Allah mengatur jodoh kita, mengatur kehidupan, mengatur rezeki kita. Mengatur tempat tinggal kita nanti di mana, rezekinya dari mana, Allah yang mengatur. Ya, harus makin mantap jodoh ini dari Allah. Adapun wasilahnya, jalannya mungkin ya bermacam-macam alasan, bermacam-macam jalan ya. Mungkin kita ketemu di jalan, kenalan ya. Mungkin lewat medsos di Facebook, di Instagram ataupun di mana kita chatting-chattingan nyambung kan, mungkin saja. Ataupun mungkin dalam suatu pertemuan di mana ketemu nyambung, nanya, kontak-kontak nyambung ya. Ataupun lewat orang ketiga ya. Macomlang ya, ataupun panglayar maksudnya. Itu mungkin saja. Jadi inti nama, setelahnya kita sudah punya rencana nikah, yakin itulah jodoh yang terbaik dari Allah yang perlu kita pelestarikan, perlu kita syukuri. Itu ya, satu tuh harus mantap, jangan ragu lagi. Yang kedua adalah harus punya cita-cita yang tinggi, ingin berbarengan dengan istri kita, dengan suami kita dari sejak pernikahan sampai ke akhirat nanti, ke surga yang penuh nikmat. Itu jadi mau rumah tangga dunia dan akhirat, masya Allah, itu cita-cita yang sangat tinggi. Jangan sampai pak kontrak itu teh salah rumus yang salah ya. Dari sejak rumah tangga harmonis, geus pakotrek itu, geus akhir-akhir ini pas ya, tapi pisah. Nah itu. Ya, jadi saya ingin bermain sejak awal nikah sampai ke surga nanti dengan istri kita, dengan suami kita. Masya Allah, itulah niat yang baik. Ya gitu ya. Yang kedua,
Yang ketiga mungkin ya. Yang ketiga Anda harus punya itikad kepada suami. Itikad ingin membahagiakan pasangan kita. Harus punya keyakinan, punya itikad, punya rencana, ingin membahagiakan pasangan hidup kita. Sekemampuan kita ya. Kepada istrinya nanti, si neng-nengnya harus punya itikad yang kuat, ingin menghormati suami, ingin melayani suami, ingin mencari ridho suami. 3 ya. Karena hidup kita ini adalah bukan di dunia saja, tak ada pertalian sampai ke akhirat. Sehingga muncullah kewajiban suami dan kewajiban istri. Itu ya. Rasul berpesan, awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihil karim, ittaqullaha fin nisa akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Rasul yang mulia Muhammad Rasulullah telah berwasiat kepada kita dengan sabda yang mulia, yakni ittaqullaha fin nisa. Wahai para suami, kalian harus takwa kepada Allah dalam menghadapi nisa, menghadapi istri pasangan hidupnya. Ittaqullaha fin nisa. Kalian harus takwa kepada Allah, memohon perlindungan, pertolongan kepada Allah dalam menghadapi istri kita. Kenapa? Akhadtumuhunna bi amanatillah. Bahwa kalian mengambil mereka, mengambil istri kita, anak kita adalah bi amanatillah, sebagai amanat dari Allah. Jadi istri kita adalah amanat dari Allah, bukan milik kita. Amanat. Yang namanya amanat itu nanti di akhirat ada suatu pertanggungjawaban di akhirat nanti ya. Amanat bukan milik. Kalau milik pun bisa digadekan, ya bisa dijual belikan, bisa dirusak, disakiti. Karena amanat. Al-amatu mas'ulun. Amat ada mas'ul, akan dipinta nanti tanggung jawab di akhirat. Masya Allah, berat kalau kewajiban suami itu ya. Wastahlaltum furujahun nabi kalimatillah. Anda mengharapkan halal jiwa raga perempuan itu bi amanatillah, dengan bi kalimatillah. Ulangi, wastahlaltum furujahun bi kalimatillah. Anda menjadikan halal jiwa raganya bi kalimatillah, dengan kalimat Allah, yaitu ijab dan qabul. Jadi halal ya. Tanpa lewat ijab qabul haram kita bergaul. Haram apalagi yang segala-galanya haram. Sudah kalimat Allah dilantunkan, ucapan dari wali dan Anda selaku calon pengantin nanti, ankahtuka wa zawwajtuka ibnati ismah Fatimah bimahri khamsina gramina dzahab nakda, misalkan ya, kata si wali, wahai saudara rajul, saya nikahkan anak kandung saya bernama Fatimah kepada engkau dengan mas kawin emas 20 gram beber tunai, misalkan. Langsung dikabul oleh si calon pengantin. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Saya terima nikah dan kawinnya Fatimah, anak atau putri bapak, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, misalkan. Itu kalimat Allah, ijab dan qabul. Kalimat yang dicontohkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Nah, baru halal jiwa raga istri tersebut. Nah, jadi ulang lagi, Anda mengambil istri sebagai amanat Allah, dan halal jiwa raganya dengan kalimat Allah ijab, tanpa ijab qabul, ya tentu kita haram bergaul.
Maka muncullah kewajiban kita selaku suami, alimuhunna bil ilmi wal akhlaqil hasanah, berikanlah bimbingan kepada mereka dengan ilmu yang bermanfaat dan akhlak yang baik. Alimuhunna bil ilmi wal akhlaqil hasanah, berikanlah piwuruk, nasihat, bimbingan kepada mereka istri kita dengan ilmu yang manfaat dan akhlak contoh yang baik. Kewajiban suami membimbing ilmu, babudunya, sholatnya kita, Al-Qur'annya. Kewajiban suami membimbingnya, mengarahkannya dengan budi perangai yang baik, akhlaknya, tutur katanya, perilaku kita menjadi akhlak yang baik. Contoh menjadi istri kita, suami jangan kasar ya. Dan akrimuhunna fala tukbihuhunna, akrimuhunna, muliakanlah mereka. Jadi punya itikad, punya patakaran, akrimuhunna, akan memuliakan istri kita, akan memuliakan istri kita. Akrim, memuliakanlah mereka. Mastata'tum, sekemampuan Anda ya. Punya itikad, ingin memuliakan mereka. Fala tukbihuhunna, janganlah kalian menghinakan mereka ya. Jangan, itu punya itikad yang baik. Itu kewajiban suami. Begitu ya semuanya. Yang punya itikad ingin memuliakan mereka dan tidak akan menghinakan mereka, menyengsarakan mereka. Mastata'tum, sekemampuan kita. Kemudian apa itu? At'imuhunna mimma takulun, memberikan makanan yang cukup, makanan minum yang cukup, jangan sampai mereka kelaparan ya. Jangan sampai kita selaku suami enak berpoya-poya di luar rumah sementara istri di rumah kelaparan. Di mimma takulun, dari apa yang kalian makan. Syukur-syukur kita kalau makan di luar ya bawa ke rumah ya, jangan sampai kita enak di luar rumah sementara keluarga di rumah dengan kelaparan. Itu nggak boleh. Waksuhunna mimma taksun, memberikan sandang yang menutupi aurat kita. Jadi kalau istri kita auratnya terlihat, kewajiban suami memberikan sandang ya, yang dipepantas gitu ya, digegelis ke orang ya, ke suamina ya. Waksuhunna mimma taksun, sekemampuan kita ya. Itu kewajiban suami. Kemudian harus ditopang oleh seorang figur perempuan yang sholihah. Meskipun suaminya sudah tanggung jawab, menghormati kita sesuai dengan suami yang baik, kalau pasangan hidupnya tidak sholihah, ya akan pincang. Harus suaminya tanggung jawab, seorang yang sholih, perempuannya harus orang yang sholihah. Jadi tadi pertama kan punya itikad, ingin menghormati suami, ingin menghargai suami, ingin melayani suami ya. Kata Rasul bersabda, khairun nisa'i imra'atun idza nadarta ilaiha sarratka wa in amartaha atau atka wa in ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha. Dahulu Rasul, khairun nisa'i, sebaik-baiknya perempuan adalah idza nadarta ilaiha sarratka, di mana engkau wahai suami bertatap wajah dengan istrinya, sarratka, istrinya membahagiakan, penuh senyum kepada suaminya, marahmai budi payunan suami. Kapan itu? Kapan saja dan di mana saja. Jangan sewaktu-waktu fluktuasi ya.
Jadi ketika suami sedang sehat, sedang sakit, sedang banyak uang, sedang bokeh, tetap syarat ka marah mai budi. Nah mungkin ridho dihukum jantan suami. Harus begitu. Jangan ketika suami banyak uang, sedang banyak rezekinya, sedang sehat, sedang gagah, aduh manja kepada suaminya, manja lenda-lende apa itu bunga ya. Tapi suatu waktu suaminya diuji sama Allah nggak punya uang, lagi di PHK suaminya, mulai istrinya merengut, tidak semangat, uring-uringan, marah-marah, baud. Nah itu tidak baik. Itu ciri perempuan yang tidak sholihah, tidak akan benar rumah tangganya. Jadi bogoh nanti karena dunia anak wungkul ya, itu tidak boleh, berat. Kalau seperti itu rumah tangga tidak akan harmonis, tidak akan sukses. Tidak punya istri yang sholihah lah, itulah keindahan rumah tangga ya. Tidak banyak menuntut, tapi mensyukuri nikmat yang ada. Senantiasa marah mai budi payun suami, hormat ke suami ya, tidak macam-macam. Wa in ghibta wa in amartaha, atau acka di mana seorang suami sewaktu-waktu minta bantuan, atau acka taat melaksanakan perintah suami, itulah istri sholihah. Jadi minta apa saja selama kita mampu melaksanakan, segera laksanakan oleh istrinya, itu menandakan perempuan yang sholihah. Jangan nanti ya, itu dosa ya, karena kita sudah dihukum kunjung suami ya. Harus taat patuh kepada suami selama perintahnya tidak melanggar syariat, selama perintahnya tidak maksiat. Wajib melaksanakan perintah suami. Dengan sebaliknya suami bukan seorang raja, bukan seorang paduka enak saja tunjuk-tunjuk nita pak majikan dan istri, sementara istri di kakek dicapekan, kita suaminya adalah diam-diam saja. Itu tidak baik, tidak benar ya. Sewaktu-waktu minta keinginan tong dihesekeun tak ku suami teh ku istri teh ya, segera respon. Itulah ciri yang sholihah. Apalagi diajak misalkan sosonuan misalkan ya, apalagi itu mah suatu mutualisme ya, harus senantiasa harmonis, ulah hararese di piwarang ku suami teh ya. Nah selanjutnya wa in ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsa, di mana Anda suami sedang jauh, sedang nyaba, sedang bepergian, artinya jauh daripada istri yang baik adalah menjaga rahasia rumah tangganya, menjaga dirinya, tidak mangpang-mangpang suami lagi tidak ada. Poya-poya dengan temannya, menghambur-hambur uang, apalagi mendatangkan suami laki-laki lain, naudzubillah. Jadi artinya taat baik suami sedang ada maupun sedang tidak ada, tetap menjaga keharmonisan rahasia rumah tangga ya. Ulah hareupeun wungkul payeunan suarah taat nate, dimanapun sedang jauh tetap menjaga ketaatannya. Itulah ciri yang soleh. Insya Allah kalau suaminya sudah tanggung jawab, istrinya solihah, akan terjalin rumah tangga yang kita harapkan, rumah tangga kita barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Jadi saling menghargai, saling menghormati ya. Ketika ada masalah, bentrok, pasti segera minta maaf. Orang yang paling dahulu minta maaf, orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun tidak bersalah, segera minta maaf meskipun lawan kita yang salah. Itu orang yang paling mulia. Jangan dendam ya, jangan egois, jangan jaga image. Kita mah tidak salah. Harus segera minta maaf ketika ada masalah, jangan dendam.
Orang yang paling jahat, orang yang diminta maaf tidak memaafkan. Wa na'udzubillah ya. Allah yang sangat gagah, Allah yang sangat segala-galanya. Allah adalah zat yang pemaaf. Kita sebagai manusia yang lemah, kenapa harus dendam? Jangan ya. Nah, selanjutnya adalah Anda punya orang tua. Orang tua teh yang berjasa kepada kita, mengandung kita, melahirkan kita, mendidik kita, membesarkan kita, bahkan sekarang sampai ngawinkeun. Berjasa orang tua ini harus dihormati mereka ya. Jangan menyakiti orang tua kita, harus hormati mereka telah berjasa. Tanpa orang tua kita kan tidak mungkin seperti ini ya. Wajib hormati orang tua kita adalah berjasa. Nah sekarang sudah nikah, mertua pun sama harus kita hormati. Jangan menyakiti mertua dan orang tua ya. Orang tua dan mertua kalau kita hormati, beli hatena ulah sampai sakit orang tua gara-gara tingkah kita, ucapan kita itu tidak akan berkah ya. Kalau ingin berkah, hargai orang tua, hargai mertua, insya Allah berkah hidup Anda ya. Adapun rezeki mah jangan khawatir. Allah telah menciptakan manusia, makhluknya dengan rezekinya. Yang penting kita bekerja semangat, tidak malas, tidak gengsian, bekerja. Di kantor silakan, apalagi di pasar, ngojek, bertani, apa saja yang bekerja, semangat, tidak malas. Fa unzila alaika rizqo, kami kata Allah janji akan menurunkan rezeki kepada kalian. Di rezeki mah ulah khawatir orang lahir ke dunia teh teu nyanak harta benda. Seorang bayi ku Allah diatur di rezekian, dibesarkeun bere milik rezekina bagian-bagian masing-masing. Di rezeki jangan khawatir, yang penting kita bekerja semangat ikhtiar. Nanti Allah yang mengatur kehidupannya. Yang penting halal gitu ya. Nah terakhir adalah Anda tidak akan berkah hidupnya jika tidak dekat dengan Allah yang punya segala-galanya. Artinya kepada Allah harus mantap beribadah kepada Allah. Ibadah yang mantap, baca Quran sing getol, tahajud, istighfar, sing jadi ahli ibadah sadaya keluarga, suaminya, istrinya, anaknya jadi ahli ibadah. Insya Allah hidup Anda akan berkah ya, menjadi ahli ibadah. Kunu ibadah Allah, jadikan sebagai hamba Allah yang berkah. Demikian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian semuanya dan khusus bagi saya selaku pemateri. Selamat nanti dalam waktunya, insya Allah Bapak ataupun penghulu yang lain akan menghadiri pernikahan Anda ya.